Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, insyaallah. Sahabat rumah sakit ibu Islam Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa disampaikan pada bulan suci Ramadan sesuai dengan doa yang telah kita munajatkan selama kurang lebih 2 bulan ke belakang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Alhamdulillah kita saat ini sudah menjumpai udara Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita semua memanfaatkan detik demi detiknya, menit dan demi menitnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini ada satu keistimewaan untuk karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam, bahwa biasanya kita melakukan training, self development training itu dalam sepekan sekali dan durasinya lama. Untuk di bulan Ramadan ini kita persempit durasinya, hanya kultum saja, tapi kita lakukan kultum ini setiap hari. Kenapa? Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua sama-sama, karena kita semua sama-sama mengaji, kita semua sama-sama berthalabul ilmi. Tema yang akan diusung dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah adalah penguatan akidah. Bagaimana kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bertauhid dengan mengenal nama-nama Allah yang mulia, dengan mengenal nama-nama Allah yang baik, dengan mengenal Asmaul Husna. Jadi insyaallah dalam 30 hari ke depan, 29 atau 30 hari, kita akan mengkaji sama-sama mengenai Asmaul Husna. Sahabat rumah sakit ibu dan anak Islam, juga karyawan rumah sakit ibu dan anak Islam yang berbahagia, dalam bulan Ramadan kita bisa mengenal penjelasan dari Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 atau 189. Di dalam salah satu ayat-ayat terkait dengan bulan Ramadan ini, di ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila hamba-Aku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah hai Muhammad bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Niscaya mereka selalu berada di dalam kebenaran. Nah, maksudnya apa? Di dalam bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang luar biasa, yang kalau kita lakukan maka Allah itu membuktikan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ibadah itu adalah doa. Doa yang terbaik di dalam bulan Ramadan adalah doa untuk bertaubat, untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dihadiskan, yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka doa yang paling utama
yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah doa untuk meminta segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya kita keluar dari majelis Ramadan ini keluar seperti bayi yang baru lahir. Nah, bagaimana kemudian apa saja waktu-waktu yang kemudian mustajab dikabulkannya doa di dalam bulan Ramadan ini? Kalau kita turut, maka kita buka dari pagi hari ketika kita bangun. Dan dalam bulan Ramadan, ya, Rasulullah mengajarkan untuk bangun mengisi malam-malam kita dengan sholat. Misalnya kita bangun pukul 1 atau pukul 2 atau pukul 3, kita menggunakan qiyamul lail. Maka ketika qiyamul lail itu adalah waktu yang utama untuk berdoa. Kemudian beranjak pada waktu sahur. Sahur mubarakah, sahur yang berkah. Kenapa sahur itu berkah? Sahur itu berkah bukan hanya dari segi kita makan dan minum ketika sahur, tapi sahur itu berkah karena Allah Subhanahu wa taala segera menjawab doa orang-orang yang kemudian berdoa di waktu sahur. Jadi kita beristighfar, kita berdoa ketika waktu sahur itu lebih utama buat kita. Selain tentunya kita makan dan minum. Kemudian ketika kita sholat subuh, ya, ketika waktu subuh, sebelum kita sholat subuh, antara jeda azan dan iqamah itu adalah setiap sholat 5 waktu, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Beranjak ke waktu duha. Waktu duha juga waktu yang mustajab. Ada waktu duha dibagi menjadi 3. Waktu duha awal ketika matahari baru terbit dinamakan waktu syuruk. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang duduk di masjid kemudian dia berqarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sampai waktu syuruk, maka baginya pahala haji dan umrah. Siapa yang sudah haji dan umrah? Saya saja belum. Tapi bagaimana supaya kita setiap hari mendapatkan pahala haji dan umrah? Caranya adalah dengan berdiam diri di masjid, berniat beriktikaf, atau di rumah mendekatkan diri kepada Allah. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, kita bermohon kepada Allah. Insyaallah Allah menurunkan pahala haji dan umrah. Dan bukankah pahala haji dan umrah itu meleburkan semua dosa-dosa kita? Bukankah doanya para haji itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Porsi duha yang kedua adalah ketika pukul 8 sampai pukul 11, kurang lebih pukul 11. Nah, waktu duha ini bisa kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu rizki. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Jadi waktu duha juga waktu yang mustajab. Kemudian kita beranjak ke waktu zuhur. Di waktu zuhur antara jeda azan dan iqamah itu juga waktu mustajab. Kita beranjak ke waktu asar, sama. Asar petang itu waktu yang mustajab. Kemudian kita beralih kembali ke waktu buka berpuasa, waktu untuk iftar. Waktu untuk iftar bukan hanya kita harus habiskan dengan menyantap semua makanan yang kemudian melampiaskan hawa nafsu kita. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, mengajarkan kita agar ketika kita melakukan iftar, berbuka puasa, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Allahumma inni afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita teguk gelas, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita berdoa, Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa madhhabaz zama' wa ibtadatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Kita berdoa karena waktu iftar adalah waktu mustajab doa. Nah, kemudian kita beranjak ke waktu isya, sama. Dengan kata lain, setiap waktunya di bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab untuk doa. Maka mari
pada bulan Ramadan ini kita optimalkan setiap waktu kita untuk berdoa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang keluar dari majelis Ramadan ini dengan kemenangan, seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa, tanpa cacat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.